Halo pemirsa, hadir bersama saya Sally Siregar. Kami akan memberikan update terkini mengenai peristiwa unik dan menarik yang kami rangkum dalam Kilas Mancanegara. Pemirsa, simbol tidak resmi kota Spokane, negara bagian Washington adalah kambing. Dan salah satu daya tarik kota adalah kambing sampah. Tempat sampah ini sudah sejak ada tahun 1974 dan tetap menarik perhatian warga maupun turis di kota Spokane. Jadi kami sedang kasih makan garbage goat atau kambing sampah di kota Spokane di negara bagian Washington. Selamat datang kembali di Jalan Yuk sama saya Valdia Baraputri. Tadi saya jelasin kalau kita sedang kasih makan sampah ke garbage goat atau kambing sampah. Ini adalah sebuah patung yang menjadi ikon di kota Spokane. Cara ngasih sampahnya, ini kita harus pencet ini dulu, ya tombol ini. Nah, kemudian langsung kasih sampah ke mulutnya. Ini langsung disedot begitu ya. Kita habisin dulu sampahnya nih. Jadi sampahnya harus dipecah-pecah ya, karena dia nggak bisa makan sampah yang terlalu besar. Itu dia sampah terakhir. The garbage goat's neat, it was just something, neat as a little kid. And, even your younger brother remembers it. He came here specifically for it too. So we all remember it. Oh. And now we bring our kids and going to go get our grandchild is here somewhere. We want to bring it back. Oh, wow. Yeah, I'm not sure where they're at. Ngomong-ngomong kota Spokane, kota ini adalah kota terbesar kedua di negara bagian Washington setelah Seattle. Dan Spokane dikelilingi oleh banyak hutan, pegunungan, dan belasan bahkan puluhan taman kota seperti ini. Bisa kita lihat ya, saking bersihnya, ini ekosistem yang ada di sungai Spokane ini sangat terjaga. Nah, sebelum Spokane itu diresmikan sebagai kota di akhir 1880-an, kota ini atau sungai ini dihuni oleh Native Americans atau suku asli Amerika. Nah, sejarah suku asli Amerika itu sangat erat dengan kota Spokane, sehingga masih bisa ditemukan budayanya, bahasanya, bahkan makanan-makanan yang menjadi khas Native American atau suku asli Amerika. Ini kacang-kacangan, ini chili beans, kemudian ada juga ground beef atau daging cincang. Ini daging cincangnya daging sapi biasa, tapi mereka juga menyediakan opsi daging bison. Habis makan, ini kita enaknya minum kopi nih di salah satu food truck yang ada di Farmers Market di kota Spokane. Selain itu kita juga akan cari makanan manis buat dessert. Next time kita akan jalan-jalan lagi ke tempat yang lain. Kemana selanjutnya? Ikuti terus, jalan yuk! Siaran langsung pertandingan Super Bowl baru-baru ini di Amerika Serikat menjadi yang paling banyak ditonton sepanjang sejarah football. Sebagai analisis menilai angka ini terangkat popularitas penyanyi Taylor Swift, yang selama ini juga dikenal membawa efek Taylor Swift ke ekonomi lokal di kota tempat ia tampil. Hubungan antara penyanyi dan pencipta lagu Taylor Swift dengan pemain football Travis Kelce terus mengundang perhatian. Pengamat marketing dan perilaku konsumen menilai perhatian penggemar Taylor Swift terhadap hubungan ini menjadi kesempatan induk organisasi football Amerika, National Football League atau NFL, memperluas demografi penggemarnya. The NFL has traditionally catered more in its marketing to men, and women, particularly of a younger age segment and demographic, haven't naturally been as interested. Again, it could be because of the violence. It could be because they just didn't feel the sport was for them. But specifically, this is a really hot market of 18 to 34-year-old women. They could be known as the Swifties, which is her fan group, right? Siaran langsung pertandingan puncak football Super Bowl antara San Francisco 49ers melawan tim Travis Kelce, Kansas City Chiefs akhirnya ditonton hampir 124 juta orang. Menurut TV pemegang hak siar Super Bowl, CBS, seorang psikolog mengatakan faktor Taylor dan Travis ikut berpengaruh.
Many of us who probably weren't fans of Kansas City Chiefs, but people who are Swifties or people who at least find her appealing and like her music, etc., are just fascinated by the fact of this kind of power couple, right? And a football player with this mega star. And so the fact that she appears at the games, that she's with his family and stuff, I think has been such an interesting thing to bring a whole nexus of other kinds of people who may not have been sports fans now having some interest in it. Sementara harga tiket menonton pertandingan Super Bowl di Las Vegas baru-baru ini juga menembus $5.000. Bahkan ada yang sekitar $10.000 bila terlambat membeli. Certainly there's been a lot of conversation around Taylor Swift. It's always hard to predict when it's the Super Bowl how much maybe she's affecting prices, if at all. But what I can tell you is that during the regular season, after her first appearance at Arrowhead Stadium, in that first 24-hour period, we saw a massive increase in both sales as well as page visits for the Chiefs. Efek Taylor Swift juga dirasakan layanan taksi online Lyft yang dalam laporan keuangannya terakhir mencatat lonjakan perjalanan ke stadion sebesar 35%, termasuk untuk menonton konser Taylor Swift. Asosiasi Industri Perjalanan Amerika Serikat, US Travel Association, memperkirakan bahwa dalam 5 bulan pertama di Eras Tour saja, pembelanjaan konsumen di Amerika Serikat meningkat hampir $6 miliar. Dan efek Taylor Swift terhadap pembelanjaan konsumen ini juga dirasakan di negara-negara lain yang juga menjadi tempat diselenggarakannya konser Taylor Swift, termasuk Jepang dan Australia. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Dari skeptis hingga ketagihan, seorang warga Los Angeles mendirikan klub nirbala yang menaungi sesama perempuan pengendara motor gede. Tak sekedar rekreasi, hobi bermotor meningkatkan kepercayaan diri dan memberdayakan anggota yang mayoritas adalah perempuan keturunan Hispanik, dan diantaranya datang dari kemiskinan. Sejak les mengendarai motor gede 15 tahun lalu, Lydia Reyes selalu merasakan kebebasan tersendiri. Honestly, I thought it was a joke because I never saw myself riding, especially because I'm super short and I could never reach the floor on a regular bike. So when I got there, they had little bikes. They had like smaller bikes, and I was able to reach on my tippy toes. After I got on that bike and I figured that I can actually do it, there was no stopping from there. When you start learning how to ride and you conquer that fear, that helped me throughout the years, believe it or not. So to me, it was more of like if I can do this, I can do anything else. Tabahnya, ia pun bisa belajar melawan stereotip gender, di mana perempuan adalah minoritas dalam dunia biker. Suami Lydia mendukung sepenuhnya hobi ini. Clubs, riders, they feel like it's a man's world, and the women need to be on the back end, and they do and say as the man does. I look at it different, if they're capable of doing it, why not? More power to you. Let's do this. Lydia membeli Harley Davidson pertamanya tahun 2013 setelah anak-anaknya lahir. Ia bahkan memodifikasinya sendiri. Kini ia mempertimbangkan untuk menjadi montir motor profesional. Rencana Lydia akan hobi ini begitu kuat, ia mendirikan Biker Chicks, klub moge yang tujuannya menjadi wadah bagi perempuan sepertinya. Senang naik moge dan ingin membebaskan diri dari stereotip. Saling dukung selagi menikmati hobi ini bersama. Have a machine that you're in total control of, and this machine can do powerful things, and you have control of it. You just sit on it and take it for a ride, and you have the power to slow it down. You have the power to throttle all the way through. It's an amazing freedom. I don't worry about anything. I don't worry about the house. I don't worry about the kids. I don't worry about having to cook, do I need to do laundry, dishes, none of that. I don't have to worry about any of that when I'm on my bike. When I'm on my bike, I'm me. I'm not the wife, I'm not the mom, I'm me. I just feel very proud of myself to be a Chicana and be able to say that I'm an independent woman and I have my own business and I'm able to afford these things for myself, coming from poverty. Bukan sekadar klub moge, organisasi nirlaba ini juga melakukan berbagai fungsi sosial. I created it to bring
the community of women together that ride and to help out different causes. So that's the main reason behind it, is to unite with other women that ride, and we can help either children, animals, other people in need through the biker community. Walau datang dari kondisi dan latar berbeda, di atas motor, para perempuan ini merasakan persamaan, keberdayaan, kebebasan, dan kemandirian. Dari Los Angeles, California, VOA. Pemirsa, tim Jalan You mengajak Anda melihat daun-daun berubah warna di musim gugur di kota tua Harpers Ferry. Perlu sedikit hiking untuk menikmati keindahan kota yang sekarang menjadi taman nasional. Harpers Ferry hanya berjarakkan 1 jam berkendara dari ibu kota Washington DC. Halo, jalan yuk sama saya Valdia Bara Putri. Tuh, di belakang saya pohon sudah mulai menguning dan memerah karena ini adalah musim gugur. Jadi saatnya kita hunting pemandangan pohon yang menguning atau fall foliage. Sekarang saya berada di sebuah kota kecil bernama Harpers Ferry di negara bagian West Virginia. Lokasi ini menjadi salah satu lokasi yang populer untuk fall foliage hunting atau tadi memburu pohon-pohon yang mulai menguning dan memerah selama musim gugur. Selain pemandangan pohon, ada juga pemandangan kota tua yang semakin mendukung fall foliage hunting di sini. Lokasinya juga tidak jauh atau mudah dijangkau dari Washington DC. Selain itu di sini ada sebuah hiking trail yang sangat populer karena dari atas itu bisa dilihat 2 sungai yang terkenal dan juga 3 negara bagian. Penasaran kan? Jalan yuk! Hiking trail yang kita lalui ini cukup unik ya, kurang lebih sampai ke atas sana waktunya itu atau jarak tempuhnya 30-40 menit. Bisa melihat sungai, kemudian menyusuri jembatan, dan di depan sana ada sebuah terowongan kereta yang sangat tua tapi masih beroperasi. Bisa kita lihat di atas terowongan kereta yang sudah tua ini dibangunnya tahun 1931. Tapi kalau kota Harpers Ferry-nya sendiri itu dibangunnya sebelum Amerika merdeka di tahun 1734. The hike was not too strenuous, I'd say moderately strenuous, and it took us about an hour and 9 minutes to get from the bottom to the top of Maryland Heights. And the view is spectacular. I think it was a wonderful hike, not too difficult, also for the kids. So it was a really good thing. Nah, dari atas ini kita bisa menikmati pemandangan fall foliage atau pohon warna-warni di musim gugur. Selain itu, kita juga bisa lihat kota Harpers Ferry. Kotanya cukup kecil ya, tapi di sana banyak restoran, kafe, toko souvenir yang bisa dikunjungi oleh para hiker setelah hiking. Kita akan ke sana nggak ya? Ikuti terus, jalan yuk! Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, bertujuan mempromosikan produk bermutu dari bahan berkelanjutan. Emily diaspora Indonesia di Los Angeles, California, mendirikan Everina bekerja sama dengan pengrajin di Indonesia. Tak hanya diminati di pasar Amerika Serikat, Everina raih penghargaan dari Asosiasi Dagang Nirbala di New York. Aku suka melihat dulu artisan-artisan di Bali, Yogyakarta kalau pas vacation sama family gitu, kayak it's so beautiful, it's so well made, tapi aku belum banyak melihat di Amerika yang brandnya adalah brand purely orang Indonesia yang punya, and everything in their collection is handmade in Indonesia. Terinspirasi oleh Indonesia di mana ia dilahirkan, Emily Conroy yang memiliki latar belakang di bidang pemasaran untuk fashion di Amerika, mendirikan Everina di Los Angeles tahun 2017. Melalui Everina, Emily yang juga berperan sebagai Creative Director,
fokus pada beragam jenis tas dan aksesoris terbuat dari bahan-bahan berkelanjutan atau sustainable seperti rotan, rumput ate, dan eceng gondok. Tahun 2018-17 tuh animonya di fashion sebenarnya sudah menuju ke fashion green atau sustainable fashion. Kenapa nggak Indonesia juga ikut meng-highlight dengan adanya Everina, meng-highlight bahwa kita juga bisa memproduksi sustainable fashion. Kini produk-produk Everina yang dihargai sekitar 100 hingga $200 atau setara dengan 1,5 sampai 3 juta rupiah sudah bisa ditemukan di sekitar 120 butik di Amerika, juga di Bahama dan Italia. Bekerja sama dengan pengrajin di Bali, Banten, dan Yogyakarta, proses desain dan pembuatan setiap tasnya bisa memakan waktu 6 hingga 9 bulan. Positif banget buat usaha aku karena dengan kita bekerja sama dengan Kak Emily misalnya, itu artinya kita sudah melakukan ekspor. Itu pertama, ada kebanggaan tersendiri. Senang sekali ketika produk kita diminati sama warga selain Indonesia gitu ya. Tidak hanya ramah lingkungan, produk-produk Everina yang belum lama ini disorot majalah Fashion Vogue versi Inggris dan The Daily Front Row di Amerika juga dibuat secara etis. Kita percaya bahwa harga-harga technically yang dikasih oleh artisan itu adalah the best price yang mereka patut untuk dibayar. Jadi aku biasanya nggak menego harga sama mereka. And also we make sure that mereka punya working condition adalah sehat, bersih, dan juga tidak ada anak-anak yang bekerja di situ. Kerja keras Emily berhasil membuahkan penghargaan Design Excellence Awards tahun 2022 dari Asosiasi Dagang Nirlaba Accessories Council di New York. She's using sustainable materials, super important. She's using local labor. I know there's a lot of women that are working there, so ethical job opportunity, treating workers in a fair way, and creating beautiful product. Selain mendukung penggunaan bahan yang berkelanjutan dan membantu para pengrajin di Indonesia, yang tak kalah penting bagi Emily dalam membangun bisnisnya adalah melihat pelanggannya bahagia. Dari Los Angeles, Amerika, dan Tangerang, Indonesia, Dania Iman, Ronan Zakaria, Ahadian Utama, VOA. Mereplika suasana Bali di mana gamelan dimainkan di luar ruang. Gamelan Sekar Jaya menampilkan gamelan in the garden. Kelompok gamelan di San Francisco yang kebanyakan anggotanya adalah warga Amerika Serikat. Tampil di Taman Botanikal dan mempertunjukkan 5 jenis gamelan Bali di hadapan para pengunjung taman. My memories of hearing gamelan was first like walking through the jungle on Bali and at night and just hearing it and then finding my way down a trail and there would be people out, playing, practicing and like in all the different little villages and I just found that fascinating. Pementasan gamelan in the garden ala gamelan Sekar Jaya di San Francisco Botanical Garden mengingatkan David Sirgeni akan kunjungannya ke Bali lebih dari 3 dekade yang lalu. Pencinta gamelan ini menikmati pertunjukan seni musik dan tari Bali di taman seluas 22 hektar yang dipenuhi lebih dari 8.000 tanaman. Today is a very magical day because we're really presenting this music outside. If we were in Bali, you'd hear it through the trees or in the garden with the birds, which is what we're sharing with audiences today. Ini adalah mimpi yang berhasil diwujudkan Gamelan Sekar Jaya, kelompok gamelan Bali yang berdiri sejak 44 tahun lalu di San Francisco, California. Seperti dijelaskan Rachel Cooper, salah satu pendirinya. Yes, we're bringing Indonesian culture here, but not only that, we're sharing it with a sense of respect and commitment. And that it becomes a part of California's culture too. 50 musisi dan penari yang berlatih selama 10 bulan menampilkan 5 jenis gamelan. Gamelan jegog, gendar wayang, angklung, rindik, dan gong kebiar. Cok istri Putri Rukmini, pengajar tamu di Gamelan Sekar Jaya menyiapkan beberapa macam tari tradisi dengan kreasi diiringi gamelan yang berbeda. Dan kami sangat bahagia dan bangga melihat
Gamelan Skarjaya, grup begitu kerjasamanya sangat antusias dan mereka dalam berlatih sangat semangat sekali. Saya berusaha untuk merangkul mereka dalam suatu pementasan. Keinginan saya semua menari. Koneksi dengan Bali pun dipertahankan. Gamelan Gender Wayang misalnya memainkan komposisi musik baru karya Ninyoman Sraya Murtikanti di bawah rindangnya pohon beringin. Tantangan untuk kita bagaimana kita merespon tidak hanya audiens tapi kita juga musisi penari juga merespon tempat, itu yang paling penting saya pikir di sini. Penonton pun terlihat amat antusias menikmati alunan musik setiap jenis gamelan. Gamelan manakah yang jadi favorit? Bagi Lisa Mendelstein, guru musik yang pernah belajar gamelan di Bali, ini bukan pertanyaan mudah. That's a very hard question to ask me because I love the Gandhar, which was just happened because it's so sweet and mellow sounding. And I love the angklung because that's actually what I studied. But actually what I love the most are those giant bamboo instruments and also the marching balaganjur with the drums and the cymbals. Menurut Stephanie Linder, CEO Garden of Golden Gate Park, pementasan gamelan di Taman Botanical ini menjadi semacam oase bagi para warga San Francisco. People are loving it, absolutely loving it, and I think they're happy after a long winter of lots of rain. They're happy to see the sun, to be gathered outside to enjoy this beautiful music, and it's sort of the perfect fit for the gardens. Dari San Francisco, California, Andri Tambunan, Madeoni, Nia Iman Santoso, VOA. Pemirsa, para ahli robotika membuat robot yang bisa mempelajari wilayah lautan yang belum dijelajahi dan lingkungan sensitif seperti terumbu karang. Rancangan robot ini terinspirasi oleh ubur-ubur yang merupakan penerang paling hemat energi di dunia. Cara ubur-ubur meluncur di dalam air menginspirasi robot ini seperti dijelaskan dalam jurnal Science Advances. Robot ini bisa membantu para peneliti mempelajari lebih lanjut tentang wilayah lautan bumi yang belum dijelajahi. Para perancang robot terinspirasi ubur-ubur yang adalah perenang paling hemat energi di bumi. Ubur-ubur bisa ditemukan di semua lingkungan laut, dari daerah tropis hingga kutub, dari permukaan air hingga laut dalam. And so for engineers, when you see an example like that in the water, I think a natural next step is to say, can we build something that's as successful as the real ones? John DeBeery adalah guru besar teknik di Caltech. Ia tidak mengerjakan desain terbaru ini, tapi menurutnya desain ini melampaui apa yang bisa dilakukan model lain. So not only are they achieving swimming, but they're saying, let's use those individual fingers and actually have this jellyfish be able to grab objects. Robot ini bisa secara sendiri menangkap benda atau bekerja sama dengan robot lain untuk membawa benda yang tidak dapat dibawanya sendiri. Robot juga dapat menarik benda-benda halus di belakangnya menurut salah satu perancangnya. It can even handle very soft objects without touching them. For example, biologists, they always have problem with collecting fish eggs. Menurut Joe, alat ini dapat membantu para ahli biologi mempelajari lingkungan yang sensitif seperti terumbu karang. Robot ini bisa bergerak dengan tenang memakai bahan yang berubah bentuk dengan tenaga listrik. So it makes the robot very fast and very efficient and noise-free, silent. Joe mengatakan masih banyak yang harus dilakukan sebelum robot ubur-ubur ini bisa dioperasikan. Dan mereka masih melakukan riset untuk membuktikan bahwa platform ini cukup berguna dan dapat dimodifikasi dengan mudah. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Demikian berita Kilas Mancanegara kali ini, pemirsa. Tetap saksikan program Kilas Mancanegara setiap Sabtu dan Minggu pukul 7.30 dan 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Simpo TV. Saya Selis Regar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.